Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang menu BIOS, fungsi BIOS. Pertama, untuk masuk ke BIOS, restart laptop terlebih dahulu dan tekan tombol F2 plus Fn secara bersamaan. Kedua, kita sudah ke program BIOS setelah di restart laptopnya dengan menekan tombol F2 plus Fn. 3. Di sini menjelaskan beberapa menu, yaitu Main. Main menjelaskan tentang versi BIOS mulai dari tanggal pembuatan dan sistem memori. Di laptop yang kami gunakan, BIOS-nya tidak dapat menggunakan mouse sebagai media untuk berpindah-pindah menu, tapi BIOS kami dapat menggunakan keyboard untuk berpindah-pindah menu. Misalkan di sini kami memilih System Time. System Time berfungsi sebagai setting waktu. Di sini kalian dapat lihat waktu di laptop kami berjalan menyesuaikan ketika pertama kali membeli komputer. System Time dan Sistem Data, program BIOS ini tertanam di komputer yang bernama program ROM, sedangkan untuk IC atau chip adalah CMOS. Advanced di sini berfungsi untuk menjelaskan ID configuration. Di sini kita enter saja untuk memilih. Di sini saya tekan enter, di sini menjelaskan jumlah ID channel, maksudnya yaitu menjelaskan hard disk yang terpasang pada slot ID. Tergantung laptop ada 2 slot biasanya, ada yang 1. Di sini saya akan join ID channel. Untuk busmaster di-enablekan supaya si swap ID dapat bekerja sama dengan komponen yang lain, yaitu melalui jalur yang bernama bus. Adapun boot setting configuration, ini adalah untuk mengkonfigurasi setting booting. Quick, maksudnya ketika komputer booting diam, dia disabled. Ada pula backup, gnome, lock, diaktifkan untuk booting. Menu selanjutnya adalah power. Di sini menjelaskan power management. Maksudnya adalah si BIOS ini mengatur konfigurasi sumber daya yang ada pada power komputer atau power supply, intinya mengatur tegangan. Di sini ada ASIP Hours. Ini adalah teknologi yang biasanya ketika ada gangguan, misalkan laptop terkena kejutan listrik, dan biasanya yang akan terkena adalah baterainya saja. Menu selanjutnya adalah boot. Di sini ada boot device priority. Maksudnya ini booting pertama dari mana. Lalu kita tekan enter untuk melihat apa saja isi dari menu boot device priority. Adapun menu boot device priority adalah media fluffy, CD-ROM, hard driver, PXE undi atau bus slot, dan disable. Jadi, ketika komputer dinyalakan, yang pertama kali dilakukan adalah komputer membaca RAM. Kemudian, dia akan mencari media penyimpanan hard disk yang di dalamnya ia menyimpan sistem operasi Windows. Kemudian, ia membaca lagi CD-ROM, floppy drive. Security. Di BIOS, kita dapat memberikan sebuah password, misalkan passwordnya 12345. Ketika saya keluar dari BIOS ini, dan saya ingin masuk ke BIOS lagi, akan memerlukan sebuah password yang kita buat tadi. Dan yang terakhir adalah Save and Exit. Di sini ada pilihan Save Changes and Exit, berguna untuk menyimpan perubahan yang sudah dikonfigurasi sebelumnya dan keluar dari BIOS. Dan di bawahnya ada Discard Changes and Exit, berguna untuk membuang semua perubahan yang sudah dikonfigurasi sebelumnya dan keluar dari BIOS. Lalu untuk Save optionnya ada Save Changes, berfungsi untuk menyimpan semua perubahan tanpa keluar dari BIOS. Dan Discard Changes berguna untuk membuang semua perubahan tanpa keluar dari BIOS. Dan yang terakhir adalah Restore Default, berguna untuk mengembalikan semua perubahan kembali ke pengaturan default. Oke sob guys, mungkin segini saja dulu untuk video kali ini. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin kalian sampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.